Di tengah kondisi ekonomi rakyat sedang sulit, pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Pengumuman kenaikan harga BBM di akhir pekan tentu mengejutkan publik. Sejumlah penolakan juga mulai disuarakan. Sepekan terakhir, aksi protes menolak kenaikan BBM digelar di berbagai daerah. Lalu bagaimana pendapat masyarakat setelah BBM naik? Berikut Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Di tengah kenaikan harga BBM oleh pemerintah, kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi masih terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Persediaan yang terbatas membuat sejumlah SPBU dengan cepat kehabisan stok Pertalite maupun solar. Sementara itu, sejumlah penolakan juga sudah mulai disuarakan. Aksi unjuk rasa untuk menolak kenaikan harga BBM digelar di sejumlah daerah. Lalu bagaimana pendapat masyarakat terkait dengan kondisi ini? Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Bersama saya, Agi Kurniasandi, dan juru kamera, Dedi Sunandan. Di saat masyarakat sedang berakhir pekan, pemerintah secara resmi mengumumkan harga BBM bersubsidi naik. Didampingi sejumlah menteri, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM Sabtu siang. Alasannya, anggaran subsidi dan kompensasi BBM 2022 telah meningkat 3 kali lipat. Bahkan narasi lebih dari 70% subsidi dinikmati masyarakat mampu kembali muncul saat harga BBM naik. Presiden menyampaikan pilihan penyesuaian harga BBM tak terelakkan di tengah gejolak harga minyak dunia yang saat ini terjadi. Anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun rupiah. Dan itu akan meningkat terus. Dan lagi lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite menjadi Rp10.000 per liter. Solar ditetapkan menjadi Rp6.800 per liter dan Pertamax menjadi Rp14.500 per liter. Sepekan terakhir, masyarakat telah panik dengan kebijakan ini. Warga rela antre berjam-jam untuk membeli BBM bersubsidi dengan harga lama, sebelum harga BBM bersubsidi resmi naik Sabtu ini. Seperti di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sejumlah SPBU di sepanjang Jalan Raya Bogor, Sukabumi, Caringin, Kamis selalu dipadati antrean kendaraan yang akan mengisi BBM. Akibat area SPBU sudah tidak mampu menampung kendaraan, antrean pengendara meluber ke jalan raya, sehingga membuat arus lalu lintas sempat tersendat. Antrean panjang kendaraan juga terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang berada di wilayah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kendaraan khususnya roda 4 rela mengantre panjang hingga 1 km, hingga memakai setengah badan jalan raya untuk dapat membeli BBM khususnya Pertalite. Antrean panjang kendaraan tersebut diduga akibat minimnya stok BBM yang diberikan oleh Pertamina hingga tak cukup memenuhi permintaan warga. Di Kota Ambon, Maluku, warga rela antre berjam-jam di SPBU kawasan Kebun Cengkeh, Kecamatan Sirimau untuk mendapatkan Pertalite dan solar yang sulit untuk didapat. Warga menyerbu SPBU untuk membeli BBM bersubsidi. Antrean panjang pengendara juga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Antrean bahan bakar bersubsidi juga terjadi di Kabupaten Pandeglang, Banten, seperti di salah satu SPBU di Kelurahan Kabayan, Pandeglang. Kendaraan roda 2 dan roda 4 mengular di SPBU untuk mendapatkan BBM. Para pengendara yakin kenaikan harga BBM akan berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Selain harga yang naik di tengah ekonomi sulit, masalah kelangkaan BBM masih menjadi persoalan pada saat ini. Sejumlah truk pengangkut bahan pangan dan material bangunan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terlihat mengantri di SPBU Wonomulyo Kamis siang. Bahkan antrean kendaraan mengular hingga setengah kilometer.
Sebagian besar truk ini telah mengantri sejak 2 hari lalu. Kondisi tersebut jelas merugikan para sopir. Selain memperlambat pengiriman barang, antrean lama membuat mereka mengeluarkan biaya tambahan. Para sopir mengaku sepanjang jalur Trans Sulawesi telah terjadi kelangkaan BBM bahkan sudah berlangsung hampir 1 bulan. Akibat kelangkaan BBM tersebut, waktu tempuh semakin panjang. Jika biasanya 3 hari, saat ini memakan waktu hampir 5 hari. Menunggu sini, Pak? 2 hari semalam. Sudah 2 hari potong. Belum ada solar masuk. Ada tapi pindah ke bagian. Tidak Baru di ujung mobil sana sudah habis. Ya, maunya seperti yang tahun-tahun dulu. Lancar, Pak. Lancar. Kalau dalam perjalanan ini Pak bagaimana Pak? Apakah SPB lain? Sama. Semua Pak? Sama. Semua susah. Di SPBU di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu lalu juga dipadati truk-truk untuk mengantri mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar. Menumpuknya kendaraan di SPBU ini dikarenakan pasokan BBM jenis solar di SPBU lain kosong, sehingga sopir kendaraan yang memerlukan bahan bakar solar rela mengantri berjam-jam hanya untuk mendapatkan solar. Di SPBU ini jatah BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 16.000 liter per harinya siap untuk disalurkan. Salah seorang sopir menyebut akibat antrean yang terlalu lama menyita waktu dalam mengantar barang. Sejumlah penolakan kenaikan harga BBM juga mulai disuarakan sepekan terakhir. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Mataram berunjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mereka protes kenaikan harga bahan bakar minyak di bulan September ini karena ekonomi masyarakat belum pulih akibat pandemi COVID-19. Aktivis HMI di Pamekasan, Madura, Jawa Timur juga menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan BBM di depan gedung DPRD Pamekasan. Dalam aksinya, mahasiswa melakukan orasi dan membentangkan poster penolakan harga baru BBM yang mencekik. Di Bengkulu, kericuhan terjadi saat ratusan orang berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Provinsi Bengkulu. Bentrok antara mahasiswa dan polisi yang sempat terjadi membuat 4 mahasiswa terluka. Kericuhan mereda saat polisi mengizinkan mereka masuk untuk berdialog dengan anggota DPRD. Aksi saling dorong juga terjadi di antara puluhan mahasiswa pengunjuk rasa dengan polisi saat mahasiswa memaksa masuk kantor DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat pada Kamis siang. Massa bermaksud menyampaikan aspirasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Kenaikan BBM akan menyengsarakan rakyat karena menyebabkan kenaikan harga berbagai komoditas. Aksi unjuk rasa mahasiswa juga terjadi di ruas Jalan Pahlawan depan kantor DPRD Jawa Tengah yang juga bersebelahan dengan kantor gubernur. Mahasiswa tidak bisa mendekat ke gerbang halaman gedung DPRD karena polisi telah memasang kawat berduri. Aksi sempat memanas karena mahasiswa membakar ban bekas. Aksi bakar ban dalam rangka menolak kenaikan harga BBM bersubsidi juga dilakukan oleh mahasiswa UMI Makassar di Jalan Urip Sumiharjo menuju Jalan Perintis Kemerdekaan. Mahasiswa juga memblokade jalan yang menghubungkan Bandara Internasional Hasanuddin Maros sehingga menimbulkan kemacetan panjang sekitar 5 km. Mereka menilai kenaikan harga BBM semakin menyulitkan warga, apalagi di tengah ekonomi yang sulit dampak dari pandemi COVID-19. Di Ibu Kota, aksi Long March dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara di kawasan Medan Merdeka Selatan menuju gedung Istana Negara Jakarta Pusat Kamis siang. Polisi tak mengizinkan aksi mahasiswa digelar di depan istana, dan massa pun akhirnya hanya bisa menggelar aksinya di depan kawasan Patung Kuda. Setelah harga BBM, baik Pertalite maupun solar resmi naik, otomatis menjadi sorotan publik. Tak sedikit pengendara keberatan karena harga yang relatif mahal di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Saya mau bilang setuju gimana, enggak juga gimana, serba salah. Kita mau enggak setuju ya orang tetap aja, pasti naik-naik juga. Ya, kita tinggal ngikutin aja. Kita ngikutin aturan ya, sebetulnya sih nggak setuju kita. Ya, betul. Alasannya kenapa, Pak? Ya kan karena sekarang ini kan ekonomi kita agak susah, apalagi kita orang biasa, ya pendapatan berkurang, ya beban kita ya masyarakat biasa ya bertambah gitu. Kelihatannya nggak setuju deh, Mas. Kenapa? Karena kan kondisi pendapatan kita juga udah mulai menurun semua dengan kondisi seperti ini.
Seperti itu loh pendapat saya. Biasanya Pak kalau BBM naik, harga sembako berpengaruh nggak sih Pak? Itu pasti jelas. Apa pengaruhnya Pak? Pengaruhnya adalah kenaikan harga semuanya. Menurut saya sih, bagi saya sih nggak masalah, tapi bagi yang lain mungkin memberatkan ya kali ya. Nah, iya. Kenapa memberatannya seperti apa? Iya, berdampaknya kepada ini harga sembako pada naik ya kan, sembako pada bahan-bahan baku tuh naik semua ya kan. Bikin masyarakat susah, tambah susah dong. Keadaan kita kan udah susah, tambah susah. Oh, biasanya kalau BBM naik berpengaruh nggak sih Pak ke harga sembako? Otomatis berpengaruh besar. Sebelum naik aja udah naik. Apa aja tuh Pak? Ya, sembako terutama, yang lainnya semua pada ikut. Gimana kalau serba naik nanti kita aja penghasilan aja masih kurang gitu loh. Nanti kita gimana coba susah. Disesuaikan dengan pelayanannya gitu, dengan apa istilahnya, jangan sampai udah harga naik tapi barangnya nggak ada gitu kan, istilahnya seperti itu. Saat ini sejumlah pengendara lebih memilih antre panjang di SPBU dan keberatan jika harus beralih ke BBM non-subsidi. Karena harganya relatif mahal di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Sementara itu, pemerintah lagi-lagi mengingatkan bahwa subsidi energi sangatlah besar. Biasanya diisi full nih Mas. Di saat harga BBM menjadi sorotan hingga akhirnya resmi naik pada Sabtu ini, sejumlah orang melakukan beragam aksi curang. Di Lumajang, Jawa Timur, polisi menangkap pelaku penimbunan BBM bersubsidi. Pelaku ditangkap di SPBU ketika tengah membeli solar dengan jumlah banyak. Pelaku kedapatan mengisi tandon air yang dibawa kendaraannya dengan solar sebanyak 500 liter. Diduga pelaku membeli BBM bersubsidi dengan jumlah banyak lantaran hendak mengambil keuntungan saat harga BBM naik. Di Sidoarjo, Jawa Timur, polisi menangkap 2 orang pelaku penimbun BBM bersubsidi yang memodifikasi kendaraannya demi dapat membeli BBM dalam jumlah banyak di SPBU. Kedua pelaku memodifikasi kendaraannya sehingga dapat mengisi BBM hingga 2 ton. Aksi kedua pelaku ini sudah dilakukan sejak 1 bulan terakhir. Penemuan lebih fantastis dari kasus dugaan penimbunan BBM bersubsidi terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Polisi menemukan BBM bersubsidi jenis Pertalite sebanyak 17 ton di salah satu lahan kosong di Jalan Bojonegoro, Simpang Pasir, Palaran, Samarinda. Untuk mengelabui petugas, lokasi penimbunan ditutup dengan dinding seng. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pemilik lahan kosong ini mengaku lahan tersebut memang dijadikan tempat pengepul BBM bersubsidi. Di sisi lain, kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertalite dan solar bersubsidi berdampak kepada inflasi. Saat ini inflasi telah mencapai 4,9%. Dengan naiknya harga BBM, diprediksi inflasi bisa mencapai 7% di akhir tahun, sebab kebutuhan masyarakat ikut terkerek naik. Seharusnya pemerintah bisa bekerja lebih giat dan amanah mencari solusi alternatif selain menaikkan harga BBM untuk dapat menekan inflasi dan masyarakat tidak menjerit karena semua semakin mahal. Sudah seharusnya pemerintah memiliki solusi alternatif yang tepat selain menaikkan harga BBM bersubsidi. Mahalnya bahan bakar minyak tentunya menyulitkan rakyat di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Saat ini masyarakat hanya berharap semua kebutuhannya dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Demikianlah Kopi Pagi edisi kali ini. Saya Agi Kurniasandi dengan juru kamera Dedi Sunandar. Pamit undur diri, sampai jumpa dan salam SCTV.